Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Nurisma dengan NPM 12120220004 dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai standar audit 600 tentang pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup. Ruang lingkup. Standar audit berlaku untuk audit grup. Standar audit ini berkaitan dengan pertimbangan khusus yang berlaku untuk audit grup, terutama audit yang melibatkan auditor komponen. Auditor dapat menggunakan standar audit ini bila mana ia melibatkan auditor lain dalam audit atas laporan keuangan yang bukan merupakan laporan keuangan grup dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kondisi. Auditor komponen diharuskan oleh statuta, regulasi, atau alasan lain untuk menyatakan opini audit atas laporan keuangan suatu komponen. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Dalam suatu audit grup, resiko audit mencakup resiko auditor komponen tidak dapat mendeteksi suatu kesalahan penyajian dalam laporan keuangan komponen yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian laporan keuangan grup. Tujuan auditor. Tujuan auditor adalah untuk menentukan apakah bertindak sebagai auditor laporan keuangan grup dan jika bertindak sebagai auditor laporan keuangan grup, yang pertama itu untuk berkomunikasi secara jelas dengan auditor komponen tentang ruang lingkup dan waktu pekerjaan mereka atas informasi keuangan yang berkaitan dengan komponen serta temuan-temuan mereka. Dan yang kedua, yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai informasi keuangan komponen dan proses konsolidasi untuk menyatakan suatu opini apakah laporan keuangan grup telah disajikan dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Strategi audit keseluruhan dan rencana audit. Jika auditor laporan keuangan grup menyimpulkan bahwa tim perikatan harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan dan harus mengembangkan rencana audit grup tersebut lebih secara terperinci, yaitu berdasarkan SA 300 atau rencana suatu audit atas perusahaan. Yang kedua, rekan perikatan grup harus menelaah kembali strategi dan rencana audit grup secara keseluruhan untuk memastikan bahwasanya opini audit berasal dari bukti audit yang dikumpulkan secara cukup dan tepat, sehingga tujuan audit dapat tercapai. Definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah-istilah berikut ini bermakna sebagai berikut. Yang pertama ada komponen. Komponen adalah suatu entitas atau aktivitas bisnis yang untuk itu manajemen komponen menyusun informasi keuangan yang harus disajikan bagian dalam laporan keuangan grup. Lalu yang kedua ada auditor komponen, yaitu auditor yang ditunjuk berdasarkan permintaan tim perikatan grup untuk melaksanakan pekerjaan atas informasi keuangan yang berkaitan dengan suatu komponen untuk tujuan audit grup. Yang ketiga ada manajemen komponen, yaitu manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan informasi keuangan suatu komponen. Yang keempat ada materialitas komponen, yaitu materialitas bagi suatu komponen yang ditentukan oleh tim perikatan grup. Yang kelima ada grup. Grup adalah semua komponen yang informasi keuangannya dimasukkan ke dalam laporan keuangan grup. Suatu grup selalu memiliki lebih dari satu komponen. Lalu yang keenam ada audit grup. Audit grup itu adalah audit atas laporan keuangan grup. Yang ketujuh ada opini audit grup, yaitu opini audit atas laporan keuangan grup. Lalu ada rekan perikatan grup. Rekan perikatan grup itu adalah rekan atau personel lain dalam kantor akuntan publik yang bertanggung jawab atas perikatan audit grup dan pelaksanaannya. Lalu ada tim perikatan grup. Tim perikatan grup ini adalah para rekan, termasuk rekan perikatan grup dan staf yang menetapkan strategi audit keseluruhan, berkomunikasi dengan auditor komponen, melaksanakan pekerjaan dengan melakukan proses konsolidasi, serta mengevaluasi kesimpulan yang ditarik dari bukti audit sebagai basis untuk membentuk suatu opini atas laporan keuangan grup. Lalu apa itu laporan keuangan grup?
Laporan keuangan grup ini tuh mencakup informasi keuangan lebih dari satu komponen. Istilahnya, laporan keuangan grup ini juga mencakup laporan keuangan gabungan yang mengagregasi informasi keuangan yang disusun oleh komponen yang tidak memiliki induk namun berada dalam pengendalian bersama. Lalu ada manajemen grup. Manajemen grup ini manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan grup. Lalu ada pengendalian grup secara keseluruhan. Pengendalian grup ini adalah pengendalian yang didesain, diimplementasikan, dan dipertahankan oleh manajemen grup terhadap pelaporan keuangan grup. Lalu ada komponen signifikan, yaitu suatu komponen yang diidentifikasi oleh tim perikatan grup bahwa secara keuangan dan individual adalah signifikan bagi grup, atau bahwa karena secara sifat dan kondisi spesifiknya kemungkinan mengandung resiko kesalahan penyajian material yang signifikan dalam laporan keuangan grup. Ketentuan tanggung jawab. Rekan perikatan grup bertanggung jawab atas pengarahan, perevisian, penyupervisian, dan pelaksanaan perikatan audit grup sesuai dengan standar profesional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apakah laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Sebagai akibatnya, laporan auditor atas laporan keuangan grup tidak boleh mengacu ke auditor komponen kecuali jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk memasukkan pengacuan tersebut. Jika pengacuan tersebut diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, laporan auditor harus menunjukkan bahwa pengacuan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab rekan perikatan grup atau KAP dari rekan perikatan grup atas opini audit grup. Lalu selanjutnya ada audit grup. Di sini jika auditor laporan keuangan grup menyimpulkan bahwa tidak dimungkinkan bagi tim perikatan grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat karena restriksi yang dilakukan oleh grup, dan yang kedua dampak yang mungkin dari ketidakmampuan ini akan mengakibatkan auditor tidak menyatakan opini atas laporan keuangan grup. Maka auditor laporan keuangan grup harus dalam perikatan baru tidak menerima perikatan tersebut, atau dalam hal perikatan keberlanjutan menarik diri dari perikatan jika penarikan diri dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika peraturan perundang-undangan melarang auditor untuk menolak suatu perikatan atau ketika pengunduran diri dari perikatan tidak dimungkinkan, melaksanakan audit atas laporan keuangan grup seluas mungkin, menyatakan tidak memberikan opini atas laporan keuangan grup. Syarat perikatan. Syarat perikatan ini adalah rekan perikatan harus menyepakati syarat-syarat perikatan audit grup berdasarkan SA 210.5. Lalu ada pemahaman atas grup, komponen, dan lingkungannya. Auditor diharuskan untuk mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material melalui pemerolehan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Tim perikatan grup harus yang pertama memperluas pemahaman tentang grup, komponen, dan lingkungannya termasuk pengendalian dari grup. Lalu yang kedua adalah memperoleh pemahaman tentang proses konsolidasi termasuk instruksi yang dikeluarkan manajemen grup kepada komponen. Lalu tim perikatan grup juga harus memperoleh pemahaman yang cukup untuk mengonfirmasi atau merevisi identifikasi awal tentang komponen yang kemungkinan signifikan. Lalu yang kedua, menilai risiko kesalahan penyajian material laporan keuangan grup, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan. Pemahaman auditor komponen. Jika tim perikatan grup merencanakan untuk meminta auditor komponen untuk melaksanakan pekerjaan atas informasi keuangan komponen, tim perikatan grup memperoleh pemahaman tentang hal berikut ini. Apakah auditor komponen memahami dan akan mematuhi ketentuan etika yang relevan dengan audit grup, dan terutama apakah auditor komponen independen. Lalu yang kedua, kompetensi profesional auditor komponen. Yang ketiga, apakah tim perikatan grup dapat terlibat dalam pekerjaan auditor komponen sepanjang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Lalu yang keempat, apakah auditor komponen beroperasi dalam suatu lingkungan yang aktif mengawasi auditor. Jika auditor komponen tidak memenuhi ketentuan independensi yang relevan dengan audit grup, tim perikatan grup harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berkaitan dengan informasi keuangan komponen tanpa meminta kepada auditor komponen untuk melaksanakan pekerjaan
atas informasi keuangan komponen tersebut. Materialitas. Tim perikatan grup ini harus menentukan berikut ini materialitas bagi laporan keuangan grup sebagai keseluruhan pada waktu menetapkan strategi audit grup secara keseluruhan. Lalu yang kedua, jika dalam kondisi spesifik grup terdapat golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu dalam laporan keuangan grup di mana kesalahan penyajian dalam jumlah yang lebih rendah dari materialitas untuk laporan keuangan grup secara keseluruhan dapat secara masuk akal diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan grup. Lalu materialitas komponen untuk komponen yang di dalamnya auditor komponen akan melaksanakan suatu audit atau suatu review untuk tujuan audit grup. Yang keempat, ambang batas di mana kesalahan penyajian di atas ambang batas tersebut tidak boleh dianggap tidak penting bagi laporan keuangan grup. Jika suatu komponen harus diaudit menurut statuta, regulasi, atau alasan lain, tim perikatan grup memutuskan untuk menggunakan audit tersebut. Untuk memberikan bukti audit untuk audit grup, tim perikatan grup harus menentukan apakah materialitas untuk laporan keuangan komponen secara keseluruhan dan materialitas pelaksanaan atau performance materiality pada tingkat komponen memenuhi ketentuan standar audit ini. Respon terhadap resiko yang telah dinilai. Auditor diharuskan untuk merancang dan mengimplementasikan respon tepat yang ditujukan ke resiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material laporan keuangan. Tim perikatan grup harus menentukan tipe pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim perikatan grup atau auditor komponen atas nama tim perikatan grup terhadap informasi keuangan komponen. Tim perikatan grup harus juga menentukan sifat, saat, dan luas keterlibatan mereka dalam pekerjaan auditor komponen. Proses konsolidasi. Tim perikatan grup harus merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjut atau proses konsolidasi untuk merespon resiko yang telah dinilai. Apakah terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan grup yang ditentukan dalam proses konsolidasi. Hal ini harus mencakup pengevaluasian apakah semua komponen telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan grup. Tim perikatan grup juga harus mengevaluasi ketepatan, kelengkapan, dan akurasi penyesuaian dan reklasifikasi konsolidasi, dan harus mengevaluasi apakah terdapat faktor-faktor resiko kecurangan atau kemungkinan bias antara manajemen. Lalu ada komunikasi dengan auditor komponen. Tim perikatan grup harus mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan kepada auditor komponen. Komunikasi ini harus menegaskan pekerjaan auditor yang harus dilaksanakan, pemanfaatan pekerjaan tersebut, dan bentuk untuk komunikasi auditor komponen kepada tim perikatan grup. Di samping itu, komunikasi tersebut juga mencakup berikut ini, yaitu suatu permintaan bahwa auditor komponen dengan mengetahui konteks tim perikatan grup akan menggunakan pekerjaan auditor komponen, mengonfirmasi bahwa auditor komponen akan bekerja sama dengan tim perikatan grup, ketentuan etik yang relevan dengan audit grup, dan khususnya ketentuan tentang independensi. Lalu dalam hal suatu audit atau review atas informasi keuangan komponen, materialitas komponen, dan jika berlaku tingkat materialitas, golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Lalu ada risiko kesalahan penyajian material yang signifikan yang teridentifikasi dalam laporan keuangan grup karena kecurangan atau kesalahan yang relevan dengan pekerjaan auditor komponen. Lalu yang kelima, suatu daftar pihak berelasi yang dibuat oleh manajemen grup dan pihak berelasi lain yang diketahui oleh tim perikatan grup. Tim perikatan grup harus meminta kepada auditor komponen secara tepat waktu tentang pihak berelasi yang sebelumnya tidak teridentifikasi oleh manajemen grup atau tim perikatan grup. Pengevaluasian atas kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh. Tim perikatan grup harus mengevaluasi komunikasi auditor komponen. Tim perikatan grup harus mendiskusikan hal-hal yang signifikan yang timbul dari pengevaluasian dengan auditor komponen, manajemen komponen, atau manajemen grup sebagaimana mestinya, dan menentukan apakah diperlukan untuk menelaah bagian relevan
yang lain dari dokumentasi auditor komponen. Lalu komunikasi dengan manajemen grup dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola grup. Tim perikatan grup harus menentukan defisiensi teridentifikasi dalam pengendalian internal untuk dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen grup berdasarkan SA 265. Dalam penentuan ini, tim perikatan grup juga harus mempertimbangkan defisiensi dalam pengendalian internal grup secara keseluruhan yang telah diidentifikasi oleh tim perikatan grup, defisiensi dalam pengendalian internal yang telah ditemukan oleh auditor grup di komponen, dan defisiensi dalam pengendalian internal yang dilaporkan oleh auditor komponen kepada tim perikatan grup. Tim perikatan grup juga harus memasukkan hal-hal berikut ini ke dokumentasi auditnya, yaitu suatu analisis atas komponen yang menunjukkan bahwa komponen tersebut signifikan, dan tipe pekerjaan yang telah dilaksanakan atas informasi keuangan komponen, sifat, saat, dan luas keterlibatan tim perikatan grup dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor komponen atas komponen signifikan, termasuk jika relevan penelaah tim perikatan grup tentang bagian relevan dokumentasi auditor komponen dan kesimpulannya. Komunikasi tertulis antara tim perikatan grup dengan auditor komponen tentang ketentuan tim perikatan grup. Materi penerapan dan penjelasan lain. Komponen yang harus diaudit menurut statuta, regulasi, atau alasan lain. Jadi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tim perikatan grup menggunakan audit yang diharuskan oleh statuta, regulasi, atau alasan lain memberikan bukti audit bagi audit grup mencakup berikut ini. Perbedaan dalam kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan komponen yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan grup. Perbedaan dalam standar audit dan standar lainnya yang diterapkan oleh auditor komponen dan yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan grup. Apakah audit atas laporan keuangan komponen akan diselesaikan tepat waktu untuk memenuhi jadwal pelaporan grup. Sekian materi dari SA 600 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.